Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tentunya kita bersyukur atas kasih, pertolongan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya Wincy Mandagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dan kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Judul perenungan kita saat ini adalah Cinta Apa Adanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa kehidupan suami istri atau kehidupan dalam rumah tangga sering diperhadapkan dengan masalah dan tantangan, termasuk masalah-masalah yang disebabkan oleh sifat dan kebiasaan lama yang belum bisa diubah setelah masuk dalam kehidupan berumah tangga. Para istri lebih condong untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan perasaan, sedangkan suami ketika menyelesaikan suatu masalah lebih berpikir secara logika. Sehingga biasanya dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perbedaan-perbedaan pendapat antara suami dan istri, sehingga dapat menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Itulah sebabnya ketika masuk dalam jenjang pernikahan, diharapkan antara suami dan istri harus mempunyai kedewasaan berpikir, menentukan sikap, mengambil keputusan, dan yang terpenting adalah kedewasaan rohani, agar supaya ketika masuk dalam bahtera rumah tangga dan diperhadapkan dengan perbedaan pendapat, keduanya mampu untuk mengambil keputusan yang tepat, tidak selalu berujung pada pertengkaran, apalagi sampai pada perceraian. Karena ketika suami dan istri belum memiliki kedewasaan, maka seringkali ketika diperhadapkan dengan masalah, keduanya lebih condong memikirkan hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik dari pasangannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam pelayanannya pada jemaat di Efesus, dia mengajarkan bahwa suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Dan siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena perbedaan pendapat. Karena apabila suami mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, pasti dia tidak akan menyakiti istrinya, bahkan pun sebaliknya. Dan Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi umatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kasih Kristus ada dalam kehidupan rumah tangga kita, maka kita pasti akan terhindar dari pertengkaran, bahkan pun perselisihan yang dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai pada perceraian. Karena kita tahu kasih Kristus adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang apa adanya, kasih yang tulus. Dan inilah juga yang harus kita implementasikan dalam kehidupan suami istri. Kita harus saling mengasihi dan saling menghormati, saling mencintai apa adanya, tanpa memikirkan kekurangan dari pasangan kita. Imanilah bahwa pasangan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah pilihan terbaik yang Tuhan sediakan. Jadi apapun kekurangan, kelemahan dari pasangan kita, kita harus menerima hal itu sebagai satu hal yang harus kita sempurnakan dan bukan dijadikan alasan untuk kita permasalahkan. Oleh sebab itu, jika kehidupan keluarga kita diperhadapkan dengan permasalahan, perbedaan pendapat, maka kita harus memandang Kristus. Bagaimana Kristus menyelesaikan segala sesuatu dengan kasih, itulah juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga kita. Jika suami atau istri melakukan sebuah kesalahan, marilah kita mengingat akan teladan Kristus
yang walaupun kita selalu melakukan kesalahan dan dosa di hadapannya, Tuhan selalu memberikan kita pengampunan. Dan hal inilah juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga kita, yaitu kita harus memberikan pengampunan, saling mengasihi antara satu sama lain, seperti Kristus mengasihi kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita mulai merasakan ada ketidakcocokan dan kejenuhan dalam rumah tangga kita, maka di saat itulah kita harus mulai memikirkan kembali dan mengingat hal-hal yang baik dari pasangan kita. Biarlah para suami belajar untuk mengasihi istrinya tanpa syarat, dan para istri belajarlah untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Jika hal ini kita lakukan, maka pasti Tuhan akan selalu berkenan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan jika Tuhan yang menahkodai bata rumah tangga kita, maka kita akan mampu untuk melewati gelombang dan badai dalam kehidupan rumah tangga kita, dan sampai kita berlabuh pada rencana dan harapan keluarga kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang selalu baik dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan yang menjadi dasar hidup keluarga kami. Kami yakin Bapa, ketika Engkau mempertemukan kami dengan pasangan kami, itulah yang terbaik pilihan Tuhan bagi kami. Hingga apapun kekurangan dari pasangan kami, itu bukan menjadi masalah, tetapi itulah hal yang akan menyempurnakan kami, mendewasakan kehidupan keluarga kami. Jikalau kami menerima satu sama lain apa adanya, karena itulah teladan Kristus bagi kami yang telah mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, kami tahu memang kami sering diperhadapkan dengan masalah perbedaan pendapat antara suami dan istri. Tetapi itu adalah bagian dari Tuhan mendewasakan kehidupan rumah tangga kami. Kami diuji agar kami lebih dewasa berpikir, dewasa secara rohani, secara iman, agar kami selalu melibatkan Kristus dalam kami mengambil semua keputusan dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami yakin Bapa, ketika kami selalu melibatkan Tuhan, maka kehidupan rumah tangga kami akan dipenuhi dengan cinta, kasih, dan kedamaian, saling mengasihi, saling menghormati antara satu sama lain, dan kami akan dihindarkan dari pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga sampai pada perceraian. Kami yakin Tuhan menginginkan rumah tangga kami untuk dapat bertahan sampai pada akhirnya menjadi berkat bagi anggota keluarga, istri, suami, dan anak-anak, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Karena ada rancangan Tuhan yang sangat indah dalam kehidupan rumah tangga kami, yaitu Tuhan menginginkan kami untuk menjadi alat kesaksian-Mu bagi banyak orang, agar ketika orang lain melihat keluarga kami, maka mereka akan melihat kasih Kristus terpancar dari kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, kami yakin Engkau akan selalu memampukan kami untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kami, menjaga kekudusan keluarga kami, agar hidup kami selalu berkenan kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa, marilah kita support channel ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe, dan kita bunyikan tanda lonceng notifikasi. Dan marilah kita juga bagikan renungan-renungan dalam channel ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.